Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Abu Umi urang si ulun tuan ban Bandung, gure ulun tuan sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak paduk-paduk minat uke sama-sama kita akan mempelajari yaitu kaitan dengan masalah akhlak para nabi dan para orang-orang yang salihin. Karena berkaitannya kaitan mong Rabiul Awal, maka kiranya takallal legetannya pakiban akhlak Rasulullah. Karena dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Sehingga Abu Qatadah pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, bagaimana sebenarnya akhlaknya Rasulullah? Apa jawab Aisyah? Kana khulquhu Qur'anan. Adalah akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. Makanya wajar Al-Quran Rasulullah itu digelar dengan Al-Quran berjalan. Artinya ketika kita mempelajari keseluruhan Al-Quran, maka begitulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mi metuah abu yang berbahagia, mari sama-sama getanyo coba ulang kaji kitab Tanbihul Ghafilin halaman 221, kiranya menjadi ilmu tambahan dan bekal amalan bagi kita bersama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi lil mu'mini ayyakuna radiyan bima qasamallahu ta'ala lahu, fa inna ridha bima qasamallahu lahu min akhlaqil anbiya'i wassalihin. Sepatutnya bagi orang mukmin itu bahwa ada yaitu senantiasa ridha, rela, senang dengan apa yang telah diberikan Allah baginya. Karena sesungguhnya ridha ataupun senang dengan apa yang diberikan Allah baginya itu termasuk bahagian daripada akhlak para nabi dan orang-orang yang saleh. Jadi menerima senang terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita itu termasuk bahagian daripada akhlak. Karena Rasulullah mengingatkan man radhiya falahu ridha wa man sakhata falahu sukhatu. Siapa saja yang senang atas apa yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah ridha kepadanya. Dan siapa saja yang benci terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya, maka Allah pun benci kepadanya. Jadi kebencian yang dinampakkan atas apa diberikan Allah kepadanya itu bahagian daripada akhlak kafir Quraisy. Sebagaimana Allah menceritakan di dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha. Ketika diberikan berita
terhadap salah satu mereka kafir Quraisy bil unsa, dengan lahir anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, jadilah muka mereka itu muswaddan, hitam, kelam, wa huwa kadhimun, dianya itu dalam keadaan sangat marah. Nyo akhlak kafir Quraisy masa jahiliyah. Ketika nepul lahir sidrau ane inang, maka umumnya masa jahiliyah menganggap anak perempuan itu pembawa sial. Makanya bungeh tetat. Sehingga cok ani inang poh udip-udip. Nah yang tanam udip-udip itulah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar sebelum beliau masuk kepada Islam. Makanya pernah bak sabah watin nekalan li sahabat Sayyidina Umar tengah duduk kan kem. Tengah nekem-kem kan klik. Jadi timbul pertanyaan para sahabat yang lain, wahai Sayyidina Umar, kenapa engkau tiba-tiba menangis, tiba-tiba ketawa? Gejawab oleh Sayyidina Umar, bakwat teti ingat ulun tuan anu enda, ulun tuan lun tanam udip-udip, bakwat tenyan isampuh ia mata ilake tulung ba ulun tuan, tapi tidak ada sedikit pun rasa iba, karena saya menganggap itu adalah pembawa sial. Maka awak telun ingat jinau tekli ulun tuan, pakan ulun tuan poh duriyat ulun tuan sendiri. Man pakan wahai Umar nekem. Gejawab oleh Sayyidina Umar, menau penyebab nekem ulun tuan. Wate masa ulun tuan manteng dalam jahiliyah pernah bak sabah wate hana Tuhan ni rumah. Mulun pegat tu Tuhan dengan manisan. Lun olah Tuhan dengan manisan. Lihat lun semah-semah Tuhan medua tu. Hana murah tu jauh. Lungwit oleh Tuhan. Mula pajuh tu Tuhan yang kenyan sebab dekem. Leh lun pegat lun semah lun pajuh. Itulah kebiasaan kaum jahiliyah. Maka umumnya orang jahiliyah itu tidak pernah senang, tidak pernah merasa rida terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh karenanya getanya yang tak akui sebagai mukmin, maka hendaknya kita rida atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Karena rida atas apa yang diberikan Allah kepada kita itu bahagian daripada akhlak yang mulia. Karena Allah nepingat katanya dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kemungkinan apa yang engkau benci itu, kata Allah, wa huwa khairul lakum, padahal itulah yang terbaik untuk kamu. Dan kemungkinan apa yang engkau sangat cintai, wa huwa syarrul lakum, padahal itulah yang sangat buruk untukmu. Wallahu ya'lamun, Allah yang lebih mengerti apa yang terbaik terhadap dirimu. Dan wa antum, sedangkan engkau sendiri la ta'lamun, tidak ada pengetahuan apa yang terbaik buat kamu. Makanya apa yang kan Nabi li Allah ke kita nyo uronyo, nyo ke nyo yang terbaik. Nyo yang terbaik ke kita nyo. Gebi bangai, nyo ke nyan bangai yang paling god. Pakan god bangai dengan sebab bangai sabi tamu doa ba Allah, ya Allah Nabi long bercarang. Wate kacarang kah na lemu doa lebih god bangai. Gebi sakit ke kita nyo oleh Allah Taala, terkadang sakitnya lebih god daripada sehat. Bahkan Allah Nabi penyakit ke kalan menyehat tu oi kelon hana mandi doa pi balon gebi sakit. Sekurang-kurangnya awat dia sakit kata doa ba Allah Nabi lon berpulih menyehat pada nak lagi pulih. Makanya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itulah yang terbaik. Makanya legetanya baik sampai na perasaan syuudzon kepada Allah. Allah hana sayang kelong kedua bohana kagak petala elong bak lakau. Kan hana sayang. Mungkin Allah gena bi lakau lain yang lebih hebat daripada lakaunya. Makanya baik berudzan kepada Allah. Ya, nekalan. Allah mungkin hana sayang kelong maka jika bilong gasian. Allah Maha tahu. Mudum gasian le katanya main judi kadang. Batat lebih hebat. Gasian daripada kaya, munya kaya kaje ke bandar judi kadang-kadang. Engkat gasian nunggu. Ya, nekalan. Allah gebilon buta mudung teblut ada memperkaru perumah gop. Mudung buta ada memperkaru perumah gop. Mamnya teblut. Nah, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita hari ini itulah yang terbaik. Baik tua tunggu. Kita semua ini adalah produk Allah.
Maka yang lebih paham terhadap kita adalah yang memproduksi kita. So produksi katanya Allah, yang produksi katanya yang lebih mufhum terhadap diri katanya. Makanya wallahu ya'lamun. Allah yang lebih paham apa yang engkau butuhkan. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan engkau sendiri tidak pernah tahu apa yang engkau butuhkan. Makanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ahwataya nenek jadikan si dodro hamba menjadi hamba yang baik, bisa saja melalui jalan yang baik, bisa pula melalui jalan yang menurut pandangan manusia itu tidak baik. Contoh, melalui jalan yang baik yang sekajelah. Genek bi katanya ke urang taat, genek jadikan katanya ke urang yang mufhum ilmu agama. Maka gemar katanya di dalam menuntut ilmu. Berarti melalui jalan yang baik untuk menempatkan kita kepada tempat yang baik. Tapi bisa pula sebaliknya. Allah genek puduk katanya buat tempat yang baik tetapi melalui jalan yang tidak baik. Contoh, le katanya tengku hantam pernah tak mekat sabu-sabu. Bahkan cukup bengah di sabu-sabunya. Tapi alih pakan dengan bujuk rayuan ngon turonyan, karo tiap mekat sabu-sabu ji. Baru tak mulai kai drop polisi. Le drop polisi ipeh pale 12 tahun dalam penjara. Rupanya tamonglah dalam penjara kelas 2A nyampai lo semua. Uat tetrok dalam penjara. Rupanya dalam penjara kelas 2A hinan nah tahfidz Quran. Hinan na pengajian setiap Jumat. Na pengajian setiap Kamis. Yang berakon hana mutawa pilih katanya dengan pengajian. Hinan karena diwajibkan kakebut tapi tayo. Berakon hana mutawa pilih dengan Al-Quran. Karena hinan na tahfidz Al-Quran diwajibkan kakafai Al-Quran. Rupanya 12 tahun hinan kitab kajian tak baca kerau Al-Quran kabeh tafai leploju mansogat dalam penjara ngai dua penjaraan ku nyan kalah. Makanya kemana arah Allah akan membawa kita hanya Allah yang tahu. Kemungkinan dengan jalan yang tidak baik. Ini pernah terjadi tengku. Bak masa kaum Bani Israel nasalah sidra urang inang yang terkenal dengan seorang pelacur menyekengedanya. Pelacur yang sangat cantik, semuanya tergoda. Bahkan dia bisa membuat tarif dengan tarif yang mahal, cukup lega. Nasalah sidra urang yang cukup taat kepada Allah bak masa Bani Israel, terkenal dengan Al-Abid karena dia itu ahli ibadah. Rupanya si Abid ini pun merasa tertarik kepada si pelacur tersebut. Berusahalah si Abid tersebut, ia minta rezeki pakai bancara sewa pelacurnya. Rupanya mampu. Allah berikan rupanya pugekeun kekayaan kepadanya berjumlah 1000 dinar, isewa pelacur tersebut. Bakwatnya berhadapan dengan pelacur tersebut memutat-tat. Itu beda tunggu si Abid tersebut. Sehingga sang pelacur ini merasa keheranannya pakarnya urungnya kelainan lagau. Gatat le kamu rumpuk ngalon bahkan hana yang laganya lagi mia kalan ko ture biasa muprum itu gam nya pakal lain macam matrat ulikut. Rupanya si pelacur ini pun bertanya, kenapa engkau demikian? Dijawab oleh si Abid, lon ya taat kepada Allah. Andai kata lon jadikan buat yang laganya, haik lon pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, rakib dan atid Maha mencatat. Ibnu wong si Abid tersebut karena merasa dia itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya si Abid ini meninggal dalam keadaan ketakutan. Le si pelacurnya tetap ia sedar si Abid hokah, si Abidnya hokah, si Abidnya. Karena ingin belajar. Tahu-tahu mendapatkanlah berita bahawa si Abid kan meninggal. Berjumpalah dengan abang daripada si Abid tersebut. Abang jihnya pun cukup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berumah tanggalah dia dengan abang si Abid tersebut. Berubahlah si pelacur ini menjadi wanita yang sangat salehah. Menurut satu sejarah diceritakan bahawa 7 orang nabi dilahirkan melalui rahim sang pelacur tersebut. Subhanallah. Kenapa Allah jadikan si perempuan ini menjadi pelacur? Karena Allah ingin mendekatkan dia itu dengan si Abid sehingga dia itu menjadi ahli surga. Subhanallah. Makanya hanjek berudan ke gak merangkah tunggu. Karena yang dinilai oleh Allah terakhir.
ujian Eptanas, kan ujian ikhlas. Ketika akhir daripada kita meninggalkan alam dunia ini, mampukah kita dibarengi dengan iman? Nyo sangat pokok dulu. Makanya baik berudzan kepada Allah Ta'ala. Apa yang kagebi kegetanya uranyo, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Yang masa malamnya malam mendung, yang nak subuhnya malam mendung. Kakak anak tu semua buat dalam mutirah anak itu. Ya, kadang. Makanya alhamdulillah, apa yang kan Nabi Allah, itulah yang terbaik kepada kita. Maka waruwiya an Abi Darda, diriwayatkan daripada Abi Darda radhiyallahu an annahu qala, berkata oleh beliau, isnata asyara khaslatan min akhlaqil anbiya alaihimus salatu wassalam. Ada 12 perkara termasuk bahagian daripada akhlak para nabi alaihi salam, juga akhlaknya para orang-orang yang salihin. Nyamanya terpegah men 12 hansi betul ya. Tak koh-koh betul. Jadi na 12 boh yang termasuk kepada akhlaknya para rasul, bahkan termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahwatan nekeli Allah dalam Al-Quran, apabila engkau mencintai diriku fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Apa yang kita ikuti? Itulah akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah. Pakiban akhlak para nabi. Yang pertama, kanu asina minal khalqi. Ini yang pertama. Mereka itu sangat berputus asa mereka daripada makhluk. Apa makna berputus asa kepada makhluk? Tidak pernah terikat hati untuk mendapatkan bantuan daripada makhluk. Semata-mata terikat hatinya bantuan daripada Allah. Karena makhluk hai bantu kita nyawa tengku. Hai bantu kita nyawa makhluk. Menya Allah hanane buka pintu ate si makhluk untuk ibantu katanya, dak dengan berbagai macam cara tarayu si makhluknya tetap hani bantu. So yang bantu katanya Allah, cuma melalui nebuka pintu ate si makhluk. Karenanya para ulama mengatakan, man tawahama, siapa saja yang menduga walahu waliyan aula minallah, bahwa baginya itu ada satu penolong yang lebih utama daripada Allah, maka dianya qalat ma'rifatuhu billah, berarti dia sedikitlah mengenal Allah. Andai mantengna manusia yang menduga na yang lain yang akan bantu jihnya melainkan Allah, bahkan na lain yang lebih utama membantu dianya daripada Allah, berarti orangnya galam geturi Allah. Hana yang bantu kutanya waktu melainkan Allah. Hana tunggu. Ni kalan. Ngon katanya cukup berat akrab ngon. Galam tentai bantu tunggu. Apalagi menyuruh dan mengon musuh, kasalah ngon. Makanya kerja kepegah menyebab surah mengon tengku, yang hanggebi mengon lehadra urang. Nyon lehadra urangnya hanggebi mengon le katanya. Yang pertama musuh, hanggebi mengon ngan musuh. Yang kedua ngan musuh ngon, nyampi hanggebi mengon. Yang kedua dengan ngan musuh, nyampi hanggebi mengon. Ya, nekalan. Yang pertama dengan musuh, hanggebi mengon, dan jangan memusuhi. Cuma tidak boleh Beente karena jih musuh katanya, itanya pun tak musuhi jih, nyan hana beda katanya ngan sampai nunggu. Sampai kalau ganyan. Kape imengon ngan katanya menyaji menguntungkan nunggu. Menyaji hana menguntungkan, hai mengon ngan katanya waktu ku kape nyan, ben pakai gak tahan nunggu. Sering lan pegah-pegah dalam tiap pengajian. Ben sampai itu biar dalam pikiran katanya god tak siapa nyan asal lupa god Honda bak bengkel ji ibu ot kopi sampai padahal kali kau bayu rantai. Ibu ngot dalam kuyan. Makanya menyemublah bak orang Islam walaupun hana gebeut kopi naga bayu aja ke tip tahun. Makanya kena pengun.
Yang pertama dengan musuh, jangan berteman dengan musuh. Tetapi jangan memusuhi, memusuhi musuh. Hana beda kita dengan kafir. Jadi agar berbeda antara mukmin dengan orang kafir, orang mukmin tidak pernah memusuhi siapapun melainkan syaitan. Begitulah akhlaknya para rasul. Kanu adalah mereka itu musfiqina minal khalqi, senantiasa berlembah lembut dengan sesama makhluk. Tidak ada musuh. Siapa musuh dia? Cuma syaitan. Inna syaitana adu fatakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia itu benar-benar menjadi musuh. Lain hana musuh. Hana. Karenanya akhlak kafir laganya. Asal dimusuhi, dia pun menjadi musuh. Itu aja benar. Ketika ada orang memusuhi kita, cuma kita tidak berteman dengannya. Kita tidak balik memusuh. Yang kedua, mengen dengan sahabatnya musuh, dengan ngan musuh. Menyenemengan dengan ngan musuh, ingannya ipu buruk musuh drone bak drawana, alnya akan ipu buruk drone pula bak musuh drawana. Makanya mengen dengan ngan musuh, ngan sahabat musuh, mengen. Yang kedua dengan sahabat ngan dengan musuh sahabat hanggebi mengan cit. Jadi hanggebi mengan dengan musuh ngan, artinya musuh sahabat. Menyata mengan dengan musuh ngan gak dengan. Karena mengan yang sebenarnya karena Allah itu 3 syarat. Menyahana lehaboh syaratnya berarti berteman bukan karena Allah. Syarat yang pertama berteman karena Allah berarti dia tidak akan pernah mendengarkan omongan orang lain. Menyemantang tadinga habagop baru tamungan ngenji berarti tasima ile God puhana nyen berarti kan karena Allah puasit karena habagop. Munya karena Allah hana tinjau ji God ngahana God. Karena Allah God ngahana God ilung tetap God ngenji. Yang kedua, baru kira berteman karena Allah, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan kemuliaan daripada orangnya. Menyepurlianya ipu mulia lagi, yang berarti mencari keuntungan, bukan karena Allah, karena ada tujuannya. Yang kedua, berteman karena Allah bukan ingin melepaskan beban melalui dirinya. Nya ko menganji ko pulain. Dan nana perlen pada mutang. Nyankan karena Allah, karena ni mutang dugu. Ya, anu kala. Maka karena Allah hana tinjau manleyan dugu. Jadi di antara akhlaknya para nabi dan rasul dan orang-orang yang mukmin yang sempurna tidak pernah berharap pertolongan daripada makhluk. Artinya apa? Apapun yang dia lakukan suatu kebaikan terhadap makhluk tidak mengharapkan balasan. Ya kau tadi ulang berakan. Bentuk le katanya leboh anak jih kalunjak. Hana mulung pilih mudu adam, tapi saboh anak long baru kahwin mijak pihan. Yang sama dengan mengharapkan balasan. Artinya apa? Dia itu bukan mengharapkan balasan daripada Allah melainkan daripada manusia. Itu namanya tidak memiliki akhlak. Yang kedua, termasuk akhlaknya para nabi dan rasul, warabi'u kanu muqabbilina ala amri anfusihim, adalah mereka itu tekun mereka di atas urusan mereka. Menyebahasa Aceh gigih, hana lebiyem, gemar dalam berusaha, hana yang sifat para rasul, sifat para nabi laganya. Manjadda wajada kata pepatah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendak. Coba takalan dulu. Wate peristiwa hijrahnya Rasulullah. Andai kata Allah necok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah nepu 2 kota Madinah, Tuhan mampu oleh Allah Taala. Siapa gah mampu? Nepu ulanget mampu ya. Bahkan lewat langit lebih mampu. Tapi pakon sit.
Gepulahi bak getanya Rasulullah payah gato siasat lam. Sigalam berangkat ke di Madinah berarti payah musom ilai langguha. Kemudian harus mengatur siasat. Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Abdullah bin Abu Bakar adalah informan. Fatimah binti Abu Bakar tukang tegun makanan. Ia surung ke dalam guha kepada Rasulullah. Leuro le malam payah piuh dalam guha. Kemudian melanjutkan perjalanan lam karab sebulan penuh melalui padang Sahara untuk memberikan pembelajaran kepada kita bahawa Allah akan memberikan balasan kepada kita bila mana kita yakin dalam berusaha. Dan pembelajaran itu. Pakan teruk buat tujuan Rasulullah ke kota Madinah karena Rasulullah yakin di dalam berusaha. Pakan berhasil dakwahnya Rasulullah karena Rasulullah adalah yakin dalam berusaha dengan berbagai macam tantangan rintangan, tetapi beliau tetap menghadapinya. Untuk guna pelimah bagi tanya sebagai pembelajaran, Allah tidak akan memberikan kepada kita apapun apabila kita tidak rajin dalam berusaha. Bukan Allah tidak mampu memberikan, han gebi, kan han mampu gebi. Ya, ni kalat perle ke cara murnau, perle ke kaya, berjumut usaha. Menyata ya gani han merempok tu. Makanya al-ikhtiyari itu mesti menyahan tim usaha le getanyo han gebi getanyo hasil dalam tujuan. Ketika tidak berhasil pun jangan berputus asa. Kenapa demikian? Mungkin apa yang kita usahakan itu apabila sampai kepada tujuan belum tentu pun itu terbaik buat kita. Nya sering ulang karena karab 2020 pun. Kalih lagi tanya tak kampanye, kalih tak pegat balehu, kalih tak pegat pamflet. Nomor 7, saya adalah perwakilan dari partai ini untuk Kota Luxmawe. Hana berhasil. Jangan patah semangat. Jangan berputus asa. Bahkan Allah hana gebi kursi ke getanyo alam tunyan. Kadang-kadang kursinya hana got ke getanyo. Andai merempok kursi, bata duk bakal dia kopi ipeh dilegok dengan kursi kadang. Makanya Allah hana gebi kursi dah ya. Sebab lagi tanya baru tak sadari Allah tekat teruk bertujuan sering mi. Karena kadang-kadang lagi tanya baje kali tak cop kali menjanji ya inta darah baru tahu-tahu lagi tanya kah hanai preh lima to kam pep-pep dekat. Baja baru kali ku cop janji lah baje seragamnya kah hanai preh kai ni kai tu lagi tanya. Bengeh tu. Sang menyegutran malaikat cutinya urangnya. Njuk bengeh tu. Tapi kapan kita baru sadar? 1 jam kemudian tak kala datang berita rupanya mobil yang hendak kita tumpangi terjadi kecelakaan, yang selamat cuma kena pot. Yang lain mendung melingai, yang kena pot sangat yang nak selamat. Nyan ke bawah tanya tersari alhamdulillah ya Allah untung hana lonjak nyan kalat. Makanya apa yang akan dikehendaki oleh Allah kita tidak tahu nyo ke sebab. Maka dimulai uronyo le getanyo ngan tetangga baik pakai-pakai. Karena lako di akhirat bungalam tadu sawa. Kadang lako dro tu hana jadeh tamang syurga. Geplemahlah li Allah Taala ta lako lon ya Allah dalam syurga. Banda kata, "Ye, apa amin lako?" Kata tetangga. Ya ne kala. Maka cukup maleh tu idonya saya ada pakai tu gede kala kau dalam syurga. Ya ne kala. Makanya baik pakai-pakai ngan tetangga. Maleh untuk urang akhirat ini. Tahlam akhlaknya para rasul. Selanjutnya kanu muhtamilina li adza jami'al khalqi, adalah mereka itu menanggung, arti menanggung tahan mereka li adza bagi menyakiti akan sekalian makhluk. Artinya ubena derita umat getanggung menduk. Ya ne akhlak. Le getanya galang dentai ya. Derita perumahan hai tatanggung, derita ne hai tatanggung jombut mupluang tu dari keluarga ya. Tapi para rasul penderitaan umatnya beliau tanggung. Bahkan pernah bak sabuh urau Abu Hurairah nekalan ubena kucing-kucing yang na di samping masjid
Kada hana makanan. Drog Abu Hurairah tengah dua sih, tapi tetap utama kucing, makanya dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Cukup sayang kuminya. Gebedah Abu Hurairah dia merempak dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, na makanan bacut ya Rasulullah. Gejawab, kepa? Kemia ya Rasulullah, di samping Masjid Nabawi hana makanan cukup dua. Kapan lau Abu Hurairah munau mentang cijak telangkah urumuh hana ulun tuan Fatimah. Watetruk Rasulullah rumah Fatimah getok-tok pintu sonyan lon. Ayah, diharamkan kepadamu ayah untuk masuk ke rumahku, jawab Fatimah. Terkejut Rasulullah. Ye, pakan Fatimah ipa hari melon tamang dalam. Anak trip kemudian dengar li Rasulullah Fatimah sedang menangis. Getanyang li Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Fatimah? Ayah, saya ini sedang dalam keadaan telanjang ayah, tidak memiliki apapun, tidak memiliki pakaian ayah. Karena pakaian saya sedang dipinjam oleh suami saya Sayyidina Ali. Beliau sedang keluar rumah mencari makanan buat kami. Nyan kada. Nyan kehidupan keluarga Rasulullah. Pakaian payah bagi dua. Itanya mari payah pegak dua boh. Itu balik. Golah besok nak sampai orangnya yang kalau mencap hilang. Nyan keluarga Rasulullah. Sehingga bakwatannya gemu doa li Rasulullah, ya Allah, biarlah kami dan keluarga kami yang merasakan penderitaan dan kelaparan begini ya Allah, jangan engkau timpakan umatku ya Allah. Ya ini kan, beliau itu menanggung penderitaan daripada umatnya. Rasulullah kok rindu ke getanya mi? Kok berat rindu ke? Sehingga bak sabuk urau getanya bak perti para sahabat. Wahai sahabat Lot, adakah engkau kenal siapa di antara hamba Allah yang sangat-sangat dekat dan sangat-sangat dicintai oleh Allah Ta'ala? Ketika itu para sahabat menjawab, tentunya malaikat ya Rasulullah. Nekim Nabi, betul. Malaikat memang adalah hamba Allah yang sangat dirindukan oleh Allah Ta'ala, karena mereka itu adalah yang tidak pernah maksiat. Tetapi yang lain. Gebudah sirah sahabat dengan penuh percaya diri menjawab, ya Rasulullah, mungkin kamu ya Rasulullah sahabat drawana. Nekem Nabi gata memang adalah urung-urung yang neridha li Allah, urung-urung yang disayang li Allah, karena gata bersama lun, membantu lun dalam setiap perjuangan. Tetapi yang lain lam. Seorang sahabat yang lainnya menjawab, ya Rasulullah, mungkin para nabi dan rasul. Hanya nyocit, karena mereka memang adalah manusia pilihan Allah. Tetapi yang lain yang lebih mulia di sisi Allah. Dah seperti para sahabat sawai lain. Tengah temanyang bak watanya Rasulullah nenda watanya tengah netikui bro ru'i mata. Gekala li sahabat Rasulullah sedang menangis. Netanyang li sahabat dia Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bakwatnya beut muka nili Rasulullah dalam keadaan terisak-isak. Beliau menjawab, orang yang sangat mulia di hadapan Allah, hamba Allah yang sangat mulia di sisinya adalah manusia-manusia yang lahir jauh setelah wafatku, kata Rasulullah. Mereka itu beriman kepada Allah, mereka itu beriman kepadaku, bahkan mereka sangat cinta kepadaku. Mereka itu berkeinginan untuk berjumpa denganku, padahal mereka belum pernah melihat wajahku. Berbeda dengan kalian wahai sahabatku. Tahukah kalian siapa mereka? Siapa ya Rasulullah? Itulah mereka adalah umatku, kata Rasulullah. Sehingga dekeli Rasulullah gataban bandum uronyo menjadi saksi, sebagaimana mereka itu sangat cinta dan sangat rindu kepadaku. Begitu pula keadaan diriku hari ini sangat cinta dan merindukan mereka. Kelak di yaumil qiyamah di padang mahsyar aku akan mencari mereka. Aku akan memberikan syafaat bantuan kepada mereka. Kalian akan menjadi saksinya. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, di padang mahsyar cukup ramai manusia untuk pakai ban tu di teman ya Rasulullah umat derawana. Gejawab oleh Nabi bakwatnya, umat lunna tanda yang hanya dimiliki oleh umat-umat yang lain.
Putra tanda ya Rasulullah, bandum umat lun mukanya bercahaya. Sebahagian daripada kakinya bercahaya. Sebahagian daripada tangannya bercahaya. Karena bekasan daripada air wudu. Tak kala dia itu hidup di alam dunia. Maka menyahantam tak semayang. Guturi tuli Nabi. Nyan kala. Tayak puturi-turi draw Rasulullah. Ya Rasulullah, lunnya umat drawan. Gekalan muka hitam kelon. Jarong ngeki hitam kelon. Percaya katanya umat ge. Makanya alangkah ruga wami mutuah abu yang berbahagia. Bila mana mantengna hamba Allah sampai uronyo galam pernah salat. Cukup ruga. Kenapa kon? Hana geturi katanya untuk li Rasulullah. Oleh karenanya pernah neken pula bak Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, nalon ya Rasulullah, wadidtu anni laqitu ikhwani. Lon cukup rindu lon, ingin berjumpa dengan saudara-saudara lon. Gejawab oleh Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, awalaisa nahnu ikhwanaka, bukankah kami ini semuanya adalah saudaramu ya Rasulullah? Ini jawab oleh Nabi, lah, tidak, kalian ini bukan saudaraku, melainkan kalian semuanya adalah ashabi, sahabatku. Saudaraku adalah alladzi yu'minu bi, itulah mereka-mereka yang beriman kepadaku, walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku. So yang aku pilih Rasulullah sebagai saudara nyan kegetannya wami metuah abu yang berbahagia. Oleh karenanya baik sampai di akhirat Rasulullah malai dengan Allah Taala gekalan getanya untuk wate akhlak getanya sabuh macam karena tergambar untuk di padang mahsyar pakiban suasana udip getanya dalam dunia. Bila mana ni getanya hantam pernah tak buat sembahyang, tergambar pula wajah getanya akan hitam kelam. Bahkan akan Allah nampakkan nah yang berubah muka jid ke bui, muka jid ke keledai dan sebagainya. Maka baik sampau kerinduan Rasulullah kelak di akhirat berubah menjadi rasa malunya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tegakalan keadaan getanyo hana cocok kepada umatnya. Oleh karenanya mimutuah abu yang berbahagia kiranya menyekebit-kebit li getanyo cinta kepada Rasulullah. Kebit-kebit kita ingin berjumpa kepada Rasulullah, maka mulailah dengan kemuliaan Rabiul Awal hendaknya kita perbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang lebih mulia. Kiranya kita dicintai oleh Allah, disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau kiranya kita akan tertabung dalam syurganya Allah, syurga Jannatun Naim. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin hendak memadalam bengahnya arahan dan pengajian getanya bersama, insyaallah getanya akan merempuk kelai di dalam subuh Jumaat yang lainnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.